Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Dari Persib Bandung, sebelum kita bahas siapa yang akan diumumkan oleh Persib di akun Persib hari ini, ya kalau ada itu juga, kita simak dulu deh momen DDS menangis saat di laga terakhir. Nah, di sini terlihat ya, David da Silva menangis dan coba ditenangkan oleh Tyrone Del Pino. Terlihat sangat berat ya, memang sangat berat bagi DDS untuk meninggalkan Persib Bandung. Sebab di klub inilah semua impian David da Silva ini pun tercapai. Top scorer, juara, bahkan back to back juara pun diraih semua di klub ini. Bahkan sejauh ini cuma Persib loh yang bisa memberikan itu pada DDS. Maka wajar DDS sebegitu sedihnya harus meninggalkan Persib. Selepas kepergian David da Silva, apakah Persib mampu mendapatkan striker gacor lagi sekelas David da Silva? Tenang, Persib itu hampir selalu bisa mendapatkan striker tajam loh ya. Ya meskipun gak setiap musimnya. Yang intinya asal jangan direcokin sama orang lain aja dalam pemilihan striker. Kami pikir Persib bisa tuh mendapatkan pengganti yang sepadan bagi DDS. Kuncinya ada pada Boyan Hodak. Kalau Hodak ini mau diskusi, mau sharing dengan orang yang pengalaman mendatangkan striker-striker tajam di Persib, tahu dong siapa orang yang berpengalaman mendatangkan striker-striker tajam di Persib. Nah, ini orangnya. PT PBB itu mengelola Persib sejak tahun 2009. Sejak itu Persib itu hampir selalu loh mendapatkan striker tajam. Sekarang kita urutkan aja. 2009-2010 itu ada yang namanya Christian Gonzalez. 2010-2011 itu ada yang namanya Marcio Sousa dan juga Noh Alamsah. 2012-2013 ada yang namanya Sergio Van Dijk dan Kenji Adachihara. 2013-2014 nggak ada ya, sebab Persib pakai striker lokal Ferdinand Sinaga. 2015-2016 juga nggak ada. 2017 ada Ezechiel Nduasel. 2018 ada tambahan Jonathan Bowman. 2019 nggak ada sebab masih diperkuat oleh King Eze. 2020 ada Wander Luiz dan Geoffrey Castillion. 2021-2022 ada Ciro Alves, David da Silva dan juga Katan Hede hingga sekarang, kecuali Katan Hede yang udah keluar. Intinya hampir setiap musim Persib itu selalu bisa mendapatkan striker gacor. Jadi siapa tahu musim depan pun Persib mendapatkan striker gacor. Dan ingat, dari 2009 sampai 2023 kemarin itu otaknya cuma satu, mendatangkan striker tajam, yakni Teddy Cahyono. Jadi kalau Hodak ini mau sharing sama Teddy Cahyono, ya bisa saja Persib mendapatkan striker gacor lagi. Intinya jangan direcokin sama pihak lain, biar Hodak yang memasak. Wes toyo, nek ora diajak, ojo nesu, ojo kakean alesan, ojo kakean cangkem. Betul apa betul? Ya, masih berkaitan dengan Pilpres nih, masih banyak aja nih supporternya Jeruk yang kagak terima, timnya nih kagak diundang ke Pilpres. Mana pada ngancem segala lagi, katanya Persija nggak diundang jangan harap tembus Jakarta dengan tulisan biru. Lah kocak, emangnya siapa yang mau main di GBK? Kan belum tentu Persib yang jadi tim pembukaan Piala Presiden. Ya meskipun jadwal yang beredar yang bocor itu kan tanggal 6 itu Persib lawan Oxford. Kan itu belum pasti. PSSI juga nggak blow on amat kali. Ya bisa aja kan. Tim pembukaan Piala Presiden di GBK itu justru tim juara bertahan Arema FC lawan Indonesian All Star. Gimana?
Jujur gue tuh bingung loh, sampai kapan gitu loh. Ini dua tim ini supporternya musuhan terus. Apa coba yang dicari, apa coba yang diperebutin? Aduh, kagak ngerti gue sampai sekarang. Lalu juga ada komenan seperti ini. Padahal ada juara promosi Liga 1, kenapa harus posisi 2 yang diundang? Waduh, ini tambah kocak. Ini malah lebih kocak buat kami. Kenapa lebih kocak? Yang pertama berarti dia nggak paham-paham, nggak nyampe-nyampe otaknya apa yang diucapkan di konferensi pers kemarin. Yang kedua, maaf kata nih ya, dibandingkan 3 tim promosi Liga 1 yakni PSIM, Persijap, dan Bayangkara, buat kami Dewa United lebih jago kali. Buktinya ya Persib aja nggak bisa ngalahin Dewa United musim kemarin. Yang ketiga, kenapa kami bilang kocak lah? Orang ini kan nggak tahu. Ini tuh Piala Presiden. Piala Presiden itu khusus untuk tim Liga 1. Sementara PSIM, Persijap, dan Bayangkara itu baru masuk ke Liga 1 dan belum main di Liga 1. Kocak banget dah SDM bangsa ini. Udahlah, daripada ngeributin soal Pilpres, daripada ngiri tim kalian gak diajak ke Pilpres, ya udah terima aja. Lagian juga ya Persija malah akan TC ke Belanda no. Ya udah, kan TC ke Belanda lebih keren dibandingkan ikut turnamen yang kata kalian piala kayunya Erick Thohir. Lanjut, Imran Nahumaruri dikabarkan akan mundur dari Malut United. Ini mengejutkan sih, sebab Imran ini baru aja diperpanjang kontrak di Malut sampai 2027. Ada isu Imran ini mundur lantaran gak dianggap di Malut United, terutama soal pemilihan pemain baru. Jadi isu yang beredar, semua pemain yang saat ini masuk ke Malut United itu bukanlah rekomendasi Imran. Nah lo, kalau bukan rekomendasi pelatih, terus rekomendasi siapa? Waduh, jangan-jangan ini rekrutannya Boyan Hodak dan Teddy Cahyono. Ya kalau beneran itu berarti ini plot twist banget ya kalau tiba-tiba Boyan Hodak dan Teddy Cahyono gabung Malut. Atau mungkin bukan Boyan Hodak dan Teddy Cahyono kali ya. Siapa ya? Menir Robert kali ya. Kan kebanyakan pemain-pemain yang dari Persib ke Malut itu ya rekrutannya Menir Robert ya. Siro, DDS itu kan bawaannya Robert Rena Albert. Apa ya kira-kira yang bikin KKM ini mundur dari Malut? Dan siapa pelatih Malut selanjutnya? Dari Dewa United, postingan admin Dewa United ini bikin heboh, khususnya para boboto. Di sini admin Dewa United ini nulis P-Info, acara yang pas buat nyambut 2 juara. Apa ya? Nah, postingan ini jadi tanda tanya buat boboto. Apakah ada 2 pemain Persib yang akan merapat ke Dewa United selain Edo? Ya mungkin aja, tapi siapa ya? Apakah Edo dengan Nick Kuiper seperti rumor yang udah santer beredar? Atau Edo dengan pemain Persib lain yang akan merapat ke Dewa United? Tapi kan bisa aja yang dimaksud si admin itu cuma Edo. Kok cuma Edo? Kan tulisannya 2 ya kan? Edo juga 2 kali juara. Yang dimaksud itu 2 mungkin ya Edo raih 2 kali juara kali di Persib. Atau memang 2 juara disatukan di Dewa United. Yang 1 juara di Persib, yang 1 juara di tim lain. Atau mungkin juara di kompetisi lain. Mungkin juara kompetisi Liga Malaysia kayak Liga Singapura, Liga Vietnam atau Liga lain. Atau bahkan mungkin ya yang dimaksud 2 di sini yang 1 dari Persib juara Liga Indonesia, yang 1 juara di timnas. Ada kan pemain timnas yang baru juara di klubnya. Nah, jadi kan kita tunggu aja nih. Sebenarnya yang dimaksud 2 oleh admin dan Dewa United ini apa? Apakah 2 pemain Persib akan merapat ke Dewa United atau 2 orang yang sama-sama musim lalu menjadi juara? Dari PSM Makassar ada nama Alex Tanque, striker asal Brazil berusia 31 tahun, bertinggi tubuh 187 cm yang saat ini main di Liga Malta bersama klub Marsaklok. Musim lalu tampil 15 kali, cetak 10 gol dan 3 assist. Harganya cukup mahal, 5,21 miliar. BTW PSM ini kan masih kena sanksi registration ban loh. Unlimited malahan alias nggak terbatas.
Setelah 3 kali terkena sanksi beruntun alias triple kill. Tapi kenapa ya kok PSM masih sibuk belanja aja ya? Ya, kalian tahu lah, ini Liga Konoha, ini Liga Indonesia. Di Indonesia itu apa sih yang nggak bisa diakalin? Apalagi sekelas PSM Makassar yang dimiliki oleh Esko PSSI dan LIB, ya nggak? Dari Arema FC resmi memperkenalkan Adi Satrio, kiper Timnas Indonesia asal Tangerang yang musim lalu membela PSIS Semarang. Kami sendiri belum tahu ya berapa tahun Adi Satrio dikontrak di Arema, tapi katanya sih cuma 1 musim aja. BTW ini Adi Satrio orang Pamulang ya. Nah, sama nih kayak Semen Padang nih. Semen Padang juga sama kayak PSM Makassar, meskipun masih kena sanksi registration ban, tapi Semen Padang pun tetap mengincar pemain baru. Yang terbaru ada nama Julio Cesar, bek tengah asal Brazil bertinggi tubuh 189 cm, berusia 30 tahun yang saat ini main di Chiang Rai United di Liga Thailand. Nah, kabarnya si Julio Cesar ini udah done deal nih dengan Semen Padang. Dari Persijap Jepara ada nama Douglas Cruz, bek tengah asal Brazil berusia 26 tahun yang musim lalu main di Liga 2 bersama PSPS Pekanbaru. Persijap kabarnya mendapatkan Douglas Cruz ini secara gratis karena kontraknya memang udah habis ya di PSPS. By the way, Persijap ini kan lagi gencar-gencarnya nih welcome pemain baru nih. Tapi kok anteng-anteng aja ya, nggak ramai, nggak heboh kayak Persija atau Persib ya kalau umumin pemain. Ada yang tahu kenapa ya? Lanjut ya, kalau kemarin kita sempat bahas satu pemain yang namanya agak nyeleneh, agak unik juga, yakni Matius Babi, yang kalau kata Boboto sih katanya skillnya lebih gacor nih dibandingkan Uliam Baros. Nah, sekarang ada satu lagi nama pemain yang unik juga. Ini kalau main di Liga 1 ini akan menjadi sebuah apa ya, sebuah plot twist atau mungkin sebuah ya dibikin meme kali ya. Dia adalah Dejan Tete. Jangan kencang-kencang ngomong teteknya ya. Ntar raster kuat di muka bumi ngambek loh. Tapi lagi-lagi kalian juga jangan salah paham dulu. Tete dalam bahasa Serbia itu adalah artinya paman. Ya, Dejan Tete ini adalah pemain kelahiran Oxford, Inggris tapi memilih kewarganegaraan Serbia. Saat ini main di Liga 5 Inggris loh bersama Aldis FC. Dia ini posisinya adalah gelandang bertahan. Nah, kenapa kami bahas si Dejan Tete ini? Sebab pemain berusia 22 tahun ini katanya tertarik nih main di Liga 1. Meskipun saat ini dia ini main di Liga Inggris, tapi kan kalau cuma Liga 5-nya itu sangat susah nih buat berkembang. Makanya si Dejan ini milih untuk cari liga lain daripada main di Liga 5-nya Inggris, yang mending Liga Asia atau Indonesia. Karena ya alasannya itu tadi, mungkin aja kalau di Liga Asia apalagi Indonesia mungkin cepat berkembang, cepat terkenal, cepat kaya juga. Ada buat kami sih jangan deh kalau main di Liga Indonesia, ntar bikin saru namanya. Ini bahaya nih kalau dia main di Liga Indonesia, terus dia main di lapangan ada penonton yang manggil-manggil nama dia, di sebelahnya ada cewek, bisa digaplokin tuh sama cewek, ya enggak?